warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosman Algeri, NIM 2015-1050-1003 dari kelas Manajemen Agribisnis B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum lapang saya yang berjudul Analisis Manajemen Agribisnis pada usaha peternakan sapi perah di Desa Bintoro, Kecamatan Patlang, Kabupaten Jember. Latar belakang, menurut Sutriyono dan Suwandari, kendala yang ada dalam upaya pengembangan sektor pertanian tentunya harus diidentifikasi lebih dalam pada subsektor penyusunnya, seperti subsektor pertanian rakyat, subsektor perhutanan, perikanan, dan subsektor peternakan. Subsektor peternakan memiliki peran dalam menyediakan gizi pangan hewani bagi masyarakat. Itu subsektor peternakan juga menjadi penyuplai kebutuhan bahan baku industri. Namun peran subsektor peternakan dalam menyumbang PDB negara masih kalah dengan subsektor pertanian lainnya. Peternakan yang banyak dikembangkan ialah peternakan sapi, baik peternakan sapi potong maupun peternakan sapi perah. Salah satu peternakan yang perlu dikembangkan di Indonesia ialah peternakan sapi perah. Pengembangan sapi perah dapat dilakukan melalui pengembangan industri peternakan sapi perah yang mengarah pada usaha komersial, guna meningkatkan profit yang dihasilkan. Industri sapi perah memiliki andil yang cukup penting dalam menyediakan peluang investasi demi pemenuhan kebutuhan susu nasional. Prospek usaha susu perah terbuka lebar. Terlebih semakin banyaknya kafe dan restoran yang menggunakan susu sebagai bagian dari menunya. Perubahan lifestyle masyarakat yang mengarah pada pola hidup sehat juga telah mendukung peningkatan kebutuhan pasar akan susu murni. Peningkatan kebutuhan akan susu murni tentunya harus diimbangi dengan peningkatan produksi susu sapi. Berikut ini adalah tabel data produksi susu sapi perah di Indonesia tahun 2017 sampai dengan 2019. Berdasarkan tabel berikut, dapat diketahui bahwa Provinsi Jawa Timur menjadi daerah sentral produksi susu sapi perah di Indonesia dengan produksi tahun 2017 sebesar 498.000 ton, tahun 2018 sebesar 508.000 ton, dan tahun 2019 sebesar 523.000 ton. Produksi susu sapi perah di Jawa Timur dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa potensi peningkatan produksi susu sapi perah di daerah ini masih terbuka lebar. Peluang pengembangan sapi perah turut didukung di era industri 4.0 dengan bertambahnya pendapatan tenaga kerja, kandang, status kesehatan peternak, dan motivasi peternak. Harsita DKK 2018. Di sini rumusan masalah yang saya angkat dalam praktikum lapang saya yaitu bagaimana manajemen farm pada agroindustri sapi perah di Desa Bintoro, Kecamatan Patlang, Kabupaten Jember. Yang kedua, bagaimana konsep agribisnis berkelanjutan pada agroindustri sapi perah di Desa Bintoro, Kecamatan Patlang, Kabupaten Jember. Tujuannya yaitu pertama untuk mengetahui manajemen farm pada agroindustri sapi perah di Desa Bintoro, Kecamatan Patlang, Kabupaten Jember. Yang kedua, untuk mengetahui konsep agribisnis berkelanjutan pada agroindustri sapi perah di Desa Bintoro, Kecamatan Patlang, Kabupaten Jember. Manfaatnya yaitu pertama, bagi mahasiswa diharapkan dapat menjadi sumber referensi tambahan terkait aspek agroindustri, analisis usaha, aspek pemasaran, dan hubungan kemitraan yang ada pada usaha ternak sapi perah di Desa Bintoro, Kecamatan Patlang, Kabupaten Jember. Bagi peternak, yaitu dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan wawasan dalam meningkatkan usaha ternak sapi perah di Desa Bintoro, Kecamatan Patlang, Kabupaten Jember. Yang ketiga yaitu bagi pemerintah, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi terkait kebijakan dalam mengembangkan usaha ternak sapi perah di Desa Bintoro, Kecamatan Patlang, Kabupaten Jember. Dari komoditas sapi perah. Jadi menurut Dani DKK 2019, jenis sapi perah yang umum diternak di Indonesia ialah jenis Friesian Holstein atau Heifer. Jenis sapi ini sebenarnya lebih cocok dikembangkan di wilayah subtropis, namun ternyata peternak lokal juga tertarik untuk beternak sapi perah jenis Heifer ini. Sapi perah memiliki klasifikasi sebagai berikut. Itu pertama, filum, subfilum, kelas, infrakelas, ordo, subordo, infraordo, famili, genus, grup, dan spesies. Kemudian ada teori agroindustri. Teori agroindustri itu yaitu agroindustri sapi perah. Agroindustri sapi perah
menggunakan bahan baku utama berupa susu sapi hasil pemerasan. Susu tersebut dapat diolah menjadi berbagai macam produk seperti susu segar, susu pasteurisasi, yogurt, keju, dan sebagainya. Produk yang umumnya dihasilkan dari usaha ternak sapi ialah susu pasteurisasi dan yogurt karena proses pembuatannya yang relatif mudah. Susu pasteurisasi merupakan susu yang diolah dengan proses pemanasan di bawah titik didih susu yaitu 100 sampai 160 derajat Celcius yang bertujuan untuk memperpanjang daya simpan susu. Menurut Pratewi DKK 2017, selain mampu menambah nilai produk, agroindustri memiliki peran penting dalam peningkatan perekonomian dan distribusi pendapatan masyarakat dari hulu ke hilir. Agroindustri hulu berperan dalam kontribusi PDB nasional, sementara agroindustri hulu berperan dalam penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Pentingnya peran agroindustri mengharuskan adanya pengembangan agroindustri di berbagai subsektor pertanian, termasuk peternakan. Kemudian ada teori manajemen produksi of-farm. Manajemen adalah suatu proses pengaturan oleh individu maupun kelompok yang meliputi beberapa fungsi seperti perencanaan, koordinasi, dan pengaturan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Kemudian manajemen didukung oleh fungsi-fungsi yang ada di dalamnya, yaitu fungsi pelaksanaan merupakan bagian dari eksekusi fungsi perencanaan di awal. Fungsi pengendalian berkaitan dengan memastikan kegiatan produksi agar berjalan sesuai dengan perencanaan, yaitu yang telah disusun. Fungsi penilaian yaitu berkaitan dengan proses pengukuran dan perbandingan terhadap proses yang telah dilakukan. Teori sumber daya. Sumber daya manusia merupakan suatu sumber daya yang memiliki potensi dan kualitas dalam menyokong atau mendukung pencapaian tujuan suatu organisasi atau perusahaan. Sumber manusia juga dapat diartikan sebagai kapasitas pola pikir manusia sebagai makhluk yang bisa berpendapat, merencanakan, serta mengorganisir suatu hal dari seluruh jalannya aktivitas dalam suatu rangkaian kegiatan. Pemanfaatan dari sumber daya manusia yaitu tentunya merupakan hal yang harus dilakukan untuk mengorganisir sumber daya lainnya agar dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Menurut Dalkovani 2017, manajemen sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan terpadu, sistematis, pengembangan serta pemeliharaan kesejahteraan orang-orang yang terlibat dalam berhubungan dengan kegiatan pengadaan, penerimaan, serta pengelolaan. Manajemen sumber daya manusia dapat dilihat dari kegiatan perencanaan pengorganisasian, penggerakan, serta pengawasan dalam kegiatan sumber daya manusia. Sumber daya manusia memiliki peran penting dalam proses pencapaian tujuan usaha, kemajuan, dan perkembangan teknologi. Saat ini juga menjadi tontonan besar terhadap kualitas sumber daya manusia yang ada. Sumber daya manusia dalam suatu organisasi berperan penting dalam proses perencanaan, penggerak, dan pengevaluasi usaha yang ada, serta menjalankan dan mengatur sumber daya lainnya. Peran sumber daya manusia tersebut perlu diatur oleh sistem manajemen agar lebih optimal. Teori teknologi. Jadi, menurut Fathia DKK 2017, teknologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang digunakan untuk memaksimalkan suatu kegiatan atau pekerjaan agar mempermudah manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Teknologi dapat meliputi alat, mesin, gagasan, maupun cara yang diciptakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program kerja. Teknologi menjadi suatu komponen yang penting dalam proses produksi dalam usaha tani. Teknologi dalam perkembangannya dapat terbagi menjadi dua, yaitu teknologi tradisional dan teknologi modern. Teknologi modern ialah teknologi canggih, hasil dari inovasi teknologi sederhana. Teknologi modern memiliki karakteristik yaitu penggunaan peralatan yang canggih, tenaga mesin, sifat produksi cenderung cepat, dan umumnya banyak menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan. Teknologi tradisional ialah teknologi sederhana yang biasanya digunakan usaha skala menengah ke bawah dengan menggunakan tenaga kerja manusia. Teknologi tradisional memiliki karakteristik penggunaan peralatan yang sederhana, penggunaan tenaga manusia yang relatif banyak, sifat produksi yang cenderung lambat, dan minim kerusakan lingkungan seperti limbah maupun polusi. Yang kemudian ada teori pemasaran. Jadi menurut Manca 2019, pemasaran merupakan kegiatan dalam suatu usaha untuk meningkatkan
produk berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selaku konsumen. Proses pemasaran merupakan cara bagaimana perusahaan dapat mempengaruhi konsumen untuk membeli produknya. Hal ini tentunya juga harus memperhatikan kepuasan dari konsumen. Dalam teori pemasaran ini ada beberapa sistem pemasaran, yaitu satu, produsen kepada konsumen, yaitu saluran pemasaran ini tidak melalui lembaga pemasaran yang menjadi perantara antara produsen dan konsumen. Yang kedua yaitu produsen, pengecer, dan konsumen. Saluran pemasaran ini memiliki lembaga perantara, yaitu pedagang pengecer. Saluran pemasaran ini biasanya digunakan untuk jumlah produk yang cukup besar. Yang ketiga yaitu ada produsen, pedagang besar, pengecer, konsumen. Yaitu saluran pemasaran ini memiliki beberapa lembaga pemasaran sebagai perantara. Biasanya terdapat pula pedagang pengumpul yang bertugas menyalurkan barang dari produsen ke pedagang besar. Yang keempat yaitu ada produsen, agen, pengecer, dan konsumen. Yaitu saluran pemasaran ini biasa digunakan untuk jumlah produksi yang besar, sehingga memerlukan beberapa lembaga pemasaran sebagai penyalurnya. Kemudian ada teori biaya dan pendapatan. Biaya merupakan besarnya pengorbanan yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan untuk melaksanakan suatu proses produksi, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi nantinya. Biaya meliputi biaya variabel dan biaya tetap. Pertama, biaya variabel atau variable cost, yaitu merupakan biaya yang ikut berubah sejalan dengan perubahan dalam output, contohnya biaya untuk bahan baku, tenaga kerja, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada biaya tetap atau fixed cost, yaitu merupakan biaya yang tidak mempengaruhi perubahan output, contohnya penyusunan peralatan, sewa, pajak, dan lain-lain. Biaya rata-rata average cost yaitu merupakan biaya rata hasil perhitungan pembagian dari total biaya dengan jumlah produksi atau output dan WIS 2017. Kemudian ada teori economic order quantity, yaitu menurut Meirini dan Pratiwi 2017, EOQ merupakan suatu metode yang digunakan untuk menghitung volume atau jumlah pembelian bahan baku yang paling ekonomis dalam satu kali pemesanan. Jumlah pemesanan yang paling ekonomis tersebut dapat ditentukan dengan memperhatikan biaya variabel dan jumlah persediaan yang masih ada. Kemudian ada teori order point. Menurut Hidayat 2020, reorder point atau ROP merupakan titik pemesanan kembali yang harus dilakukan oleh perusahaan agar pembelian barang dapat dilakukan tepat pada waktunya dan tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi. Pemesanan kembali perlu dilakukan pada setiap periode untuk mencegah kehabisan stok. Reorder point dapat dipahami sebagai suatu kondisi ketika harus mengadakan pesanan kembali sehingga bahan yang dipesan nanti akan datang tepat waktu. Di atas safety stock atau persediaan stok sama dengan 0. Kemudian ada gambaran umum, ini gambaran umum di sini yaitu menggambarkan bagaimana menggambarkan tempat peternakan sapi di Desa Bindoro. Yaitu Desa Bindoro merupakan salah satu daerah yang terletak di Kecamatan Patra, Kabupaten Jember. Daerah pada Desa Bindoro termasuk ke dalam daerah dataran tinggi. Ketinggian Desa Bindoro yaitu sekitar 656 mdpl. Suhu rata-rata di Desa Bintaro yaitu berkisar 19 derajat sampai dengan 25 derajat Celcius. Peternakan ini sudah ada sejak lama dan diwariskan kepada generasi selanjutnya untuk dikelola. Latar belakang terciptanya usaha ternak sapi perah adalah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari masyarakat desa tersebut. Pemerintah juga memberikan dukungan dan bantuan kepada Desa Bintaro berupa pakan untuk ternak. Jumlah tenaga kerja yang ada pada setiap peternakan tidak ada. Peternakan sapi perah hanya dijalankan pribadi karena merupakan usaha milik keluarga dan bergantung pada skalanya sehingga masih belum memerlukan tenaga kerja untuk membantu kegiatan usaha. Usaha ternak sapi perah yang ada di Desa Bintaro juga memiliki agroindustri yang tidak begitu kompleks, yaitu agroindustri yang tidak begitu kompleks ini dikarenakan produsen hanya bertujuan untuk menjual produk susu murni kepada konsumen. Kemudian ada manajemen of farm komoditas sapi perah pada peternakan sapi perah di Desa Bintaro, Kecamatan Patlang, Kabupaten Jember. Jadi pada perencanaan peternakan sapi ini itu diawali dengan perencanaan, kemudian pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengkoordinasian. Kemudian yang kelima ada pengendalian. Perencanaan yaitu merupakan salah satu dari fungsi manajemen
yang bertujuan untuk merencanakan segala aspek guna mencapai tujuan adalah ditetapkan oleh suatu perusahaan atau organisasi. Perencanaan yang baik akan mengaruhi alur produksi yang baik pula. Perencanaan memiliki peran penting utama untuk usaha yang melibatkan kelompok tani, yaitu untuk menguatkan semangat bekerja secara kolektif dan peningkatan strategi pemasaran untuk mengoptimalkan penjualan. Kemudian yang kedua ada pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan salah satu dari fungsi manajemen yang dilakukan dengan mengorganisir sumber daya sesuai dengan proses produksi yang akan dilakukan. Sumber daya yang harus terorganisir yaitu bukan hanya sumber daya manusia seperti tenaga kerja, namun juga meliputi sumber daya teknologi yang digunakan dalam proses produksi. Pengorganisasian dapat meliputi banyak hal seperti pembagi tenaga kerja, penempatan sarana produksi, sampai loyalitas setiap tenaga kerja. Pengorganisasian penting dilakukan apabila suatu usaha melibatkan suatu komunitas, kelompok tani atau ternak seperti di peternakan desa Bintoro. Kemudian ada pelaksanaan. Pelaksanaan yaitu merupakan salah satu dari fungsi manajemen yang merupakan eksekusi dari kegiatan perencanaan maupun pengorganisasian yang telah ditetapkan sebelumnya. Pelaksanaan dilaksanakan secara runtut dan sistematis guna mencapai tujuan suatu usaha atau organisasi. Pelaksanaan harus dilakukan seefektif dan seefisien mungkin untuk mengoptimalkan produksi yang ada. Pelaksanaan bisa saja tidak sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan karena adanya kendala yang terjadi saat proses pelaksanaan. Untuk itu diperlukan penyelesaian masalah yang dapat berasal dari beberapa alternatif perencanaan yang ada. Proses perencanaan dan pengorganisasian penting dalam pemberian informasi awal hingga akhir kegiatan kepada mitra yang tergabung, sehingga pelaksanaan produksi teknologi sumber daya manusia, pemasaran, hingga kemitraan dapat dilakukan secara terbimbing. Kemudian ada koordinasian. Pengkoordinasian dilakukan pada peternakan di Desa Bintoro. Mengkoordinir atau menyebutkan pihak maupun sumber daya yang terlibat dalam proses produksi. Koordinasi penting dilakukan untuk mencegah ataupun meminimalisir kekacauan yang terjadi dalam pelaksanaan produksi nantinya. Koordinasi berperan dalam mengintegrasikan seluruh komponen dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan di awal. Kegiatan produksi dilaksanakan dengan pembimbingan dan pembinaan peternak secara periodik melalui koordinasi antar kelompok ternak. Selain itu, koordinasi juga penting dilakukan pada produksi, teknologi, sumber daya manusia, pemasaran, dan kemitraan terkait. Kemudian yang terakhir, ada pengendalian. Pengendalian merupakan salah satu dari fungsi manajemen yang berperan dalam mengevaluasi proses pelaksanaan. Apakah telah berjalan lancar atau mengalami kendala pelaksanaan yang mengalami kendala dapat dilakukan upaya pengendalian untuk mencegah kendala tersebut terjadi lagi. Pengendalian sangat penting dilakukan untuk meminimalisir resiko dan kerugian yang terjadi. Pengendalian juga memiliki andil yang besar dalam mengendalikan kualitas terhadap proses produksi sampai proses produksi dipasarkan. Tentunya melibatkan pengendalian produksi, teknologi, sumber daya manusia, pemasaran, sampai dengan kemitraan. Kemudian ada konsep agribisnis berkelanjutan komunitas sapi perah di Desa Bintoro, Kecamatan Patra, Kabupaten Jember. Jadi keberlanjutan merupakan bentuk kontinuitas pengembangan usaha yang dikelola. Konsep agribisnis berkelanjutan memfokuskan pada keberlangsungan agribisnis untuk terus eksis dan berkembang guna menyediakan produk agribisnis yang dibutuhkan pasar. Konsep agribisnis berkelanjutan sangat diperlukan dalam pengembangan agribisnis itu pada peternakan di Desa Bintoro. Keberlanjutan usaha peternakan juga merupakan tujuan peternak dalam bertahan hidup guna mensejahterakan keluarganya. Jadi dalam mendukung proses keberlanjutan ini ada beberapa perhitungan agar nantinya bisa diketahui bahwa usaha ini bisa dikembangkan secara berkelanjutan atau tidak. Jadi
Jadi yang pertama itu ada perhitungan secara IOP, yaitu jumlah penggunaan barang per tahun yaitu sekitar 148, yaitu dikali 12, hasilnya 1.776. Kemudian biaya bahan baku per unit sama dengan 19.250.000 dibagi 148 unit sama dengan 130.000. Kemudian ada biaya pemasaran selama setahun sebesar 100.000 dikali 12 sama dengan 1.200.000. Kemudian ada biaya penempatan sebesar 10% dari nilai rata-rata. Persediaan 45.600.000 dikali 10% sama dengan 4.560.000. Kemudian ada biaya permintaan dalam setahun sebesar 45.600.000 dikali 12, yaitu 547.200.000. Jadi untuk EOP-nya telah diketahui bahwa EOP produksi susu sapi adalah 572,6 atau 573 liter. Kemudian ada ROT, yaitu ROT itu usaha ternak yang memiliki waktu tunggu 3 hari dengan sepsi stok rata-rata 10 liter. Pemakaian rata-rata per hari itu 148 dibagi 30 hari, yaitu sama dengan 4,93. Jadi agar poin sama dengan 3 kali 4,93 ditambah 10 sama dengan 24,79 liter dibulatkan menjadi 25 liter. Kesimpulannya yaitu manajemen kegiatan opang pada peternakan di Desa Bintaro Kecamatan Pangkal Kabupaten Jember dilaksanakan berdasarkan fungsi-fungsi manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengkoordinasian, sampai pengendalian. Fungsi-fungsi tersebut digunakan dalam setiap komponen seperti komponen produksi, teknologi, sumber daya manusia, pemasaran, dan kemitraan yang ada. 2. Yaitu pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dilakukan secara terintegritas satu sama lain guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil perencanaan tidak sepenuhnya bisa dilaksanakan dikarenakan ada beberapa kendala lapang yang dihadapi. Yang kedua, kesimpulan yang kedua yaitu konsep agrowisata berkelanjutan pada kegiatan opang di peternakan Desa Bintaro Kecamatan Pangkal Kabupaten Jember. Jika tidak dilaksanakan manajemennya, konsep agrowisata berkelanjutan dapat diidentifikasi dari persediaan bahan baku, proses produksi, pengembangan teknologi, dan pemasaran. Sekian. Kemudian ada saran, yaitu bagi pelaku usaha tani diharapkan pelaksanaan agrowisata susu sapi ini dilakukan dengan mengoptimalkan penerapan manajemen sehingga dapat meningkatkan keuntungan yang didapat. Yang kedua yaitu bagi masyarakat sekitar diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam pengembangan usaha tani ini guna meningkatkan pendapatan dan taraf perekonomian masyarakat sekitar. Yang ketiga, saran bagi pemerintah yaitu diharapkan dapat lebih memberikan bimbingan, pelatihan, dan pengaturan kebijakan yang dapat semakin mendukung perkembangan agrowisata susu sapi. Berikut ini adalah dokumentasi saya dalam melakukan wawancara lapang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.